sekarang kita buktikan proses yang... Hai semuanya, selamat datang di video part yang kedua, masih membahas terkait geologi regional daerah Bayak. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke beberapa lokasi pengamatan yang tentunya memiliki daya tarik masing-masing. Kita sekarang ada di lereng timur dari Gunung Pendul. Itu dari desa mana? Desa Watu Gajah, Pak. Watu Gajah ya. Iya. Dari kejauhan ini kelihatan ada bongkah-bongkah. Kemudian ada seperti penampakan mengulit bawang ya, Pak. Ini menarik sekali kalau kita cermati di sini. Nanti mungkin Pak Hil akan memberikan penjelasan ya di sini ya. Seperti apa batuan yang ada di sini, karena ini berbeda dengan batuan yang kita lihat di STA sebelumnya. Iya. Oke, monggo Pak Hil. Ya, baik, terima kasih yang saya sampaikan. Baik, kita sampai ke lokasi yang cukup representatif atau bahkan kalau menurut Pak Hil ini cukup spesifik karena menunjukkan kenampakan atau fitur yang sangat berbeda dengan lokasi-lokasi yang lain di daerah Jiwo, perbukitan Jiwo. Nah, pertama di sini dijumpai batuan yang secara khusus itu merupakan, kalau Pak Il nyebut, sebagai fosil magma. Apa itu fosil magma? Jadi magma yang telah mengalami proses pembekuan. Nah, proses pembekuan magma itu bisa di dalam bumi atau bisa di permukaan bumi. Ya, perhatikan, Pak Il akan menggambarkan dulu, baru nanti akan kita buktikan. Ya, apakah itu di lokasinya di bawah bumi, di bawah permukaan bumi, atau di atas permukaan bumi. Perhatikan, kan ini ada permukaan, ya, permukaan bumi ini, ya, katakanlah ini juga sampai ke apa itu namanya samudra laut, katakanlah seperti itu. Nah, permukaan ini, ya, paleogeografi seperti ini, nah, ada suatu yang tadi Pak sebut sebagai fosil magma. Nah ini, perhatikan. Nah, di sini ada yang kita kenal dengan istilah batolit. Batolit karena lebih dari 100 km secara umum klasifikasinya. Apa ini berisi magma cair, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya berikutnya dia bisa membatu di sini, bisa membeku di sini. Tapi apabila ini kena patahan dan seterusnya kayak gitu, nah sehingga magma bisa naik ke permukaan mengikuti fracture ini, ya. Nah, begitu. Yang muncul di permukaan bumi di sini. Nah, begitu. Nah, apabila ini kita perbesar juga bisa. Ini kan gunung api ini. Nah, ini permukaannya, ini begini. Nah, ini juga bisa membentuk seperti ini. Nah, begitu. Perhatikan. Ini yang kita sebut sebagai korok. Nah, kayak gitu ya, korok. Atau pipa. Ya, atau diatrem. Nah, banyak istilah. Nah, gitu. Inilah yang kita kenal sebagai dapur magma. Magma chamber. Magma chamber atau MC. Ini bisa disebut, juga bisa disebut dapur magma boleh, tapi umumnya kita sebut sebagai magma pocket, kantong magma. Bisa juga kita sebut sebagai magma pool, kolam magma, bisa juga, ya. Atau danau magma juga, tapi danau atau kolam yang ada di dalam perut gunung api. Perhatikan, batolit ini, nah, magma chamber ini merupakan tempat di mana reservoir magma terbentuk dari proses apa? Melting. Katakanlah di sini, naik ke permukaan, diterima di sini. Ini butuh waktu, time. Ya, butuh waktu ini. Nah, begitu. Waktunya bisa pendek, bisa cepat, tergantung supply-nya dari sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai partial melting. Melting. Nah, batuan di sini tuh yang mana, Pak? Hubungannya dengan ini. Nanti kita cek. Apabila magma ini membatunya di sini, berbeda dengan lokasi sebelumnya tadi ya, ini akan mengalami proses yang namanya kristalisasi.
Nah, kalau yang tadi kan rekristalisasi. Berbeda. Kalau itu dulunya sudah ada mengalami proses kristalisasi, kemudian rekristal. Kalau ini kristalisasi, jadi langsung pembekuan magma langsung mengkristal dia. Nah, di sini tentunya akan mengalami proses yang berbeda dengan yang ada di sini. Apalagi yang di permukaan sini. Sangat berbeda. Jadi ada 3 tempat ya, 1, 2, 3. Ya, katakanlah 4 juga ini sebagai lelehan. 4. Nah, contoh batuan di lokasi ini itu yang mana, Pak? Teorinya seperti ini teorinya. Akan kita buktikan. Nah, kalau di sini kan ini akan mempunyai ciri-ciri apa itu namanya? Pembekuannya lambat. Pembekuannya lambat. Lambat. Karena apa? Karena tidak berhubungan dengan oksigen bebas, tidak berhubungan dengan H2O, ya, apa itu namanya? Tidak berhubungan dengan batuan sekitar. Nah, kayak gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan lambat dia. Pembekuan lambat ini akan memberikan fitur kristalnya gede-gede. Nah, kristalnya gede-gede kayak gitu. Ya, perhatikan. Bahkan ukurannya gede ya. Bahkan kristal semua. Kita sebut sebagai holokristalin. Nah, holokristalin. Ukurannya besar-besar, bisa lebih dari 5 mili. Nah, bahkan ada yang dijumpai, ada yang lebih dari 1 meter. Nah, begitu. Inilah yang kita sebut sebagai batuan beku plutonik. Plutonik. Karena kristalnya gede-gede nanti bisa dibedakan. Ya, karena kristalnya gede-gede bisa dibedakan. Tidak mempunyai ground mass. No ground mass. Ya. Ground mass, ya. Nah, berbeda dengan jika di sini, berbeda dengan yang di sini. Karena ini mendekati permukaan, bahkan di permukaan tentunya akan pembekuannya lebih lambat. Pembekuan lebih lambat akan merepresentasikan ukuran butir, ya, bahkan strukturnya, ya, komposisinya bisa sama. Yang di sini sama di sini sama sini komposisinya bisa sama. Kalau di sini gabrol, di sini basal, basal porfiri, di sini basal, sama satu garis begitu. Perhatikan. Nah, akan kita buktikan apakah betul ini plutonik. Fosil magma itu tadi. Ya, kita buktikan sekarang. Kita lihat lokasinya di sini. Kalau di lapangan jelas ya, teman-teman mahasiswa perhatikan. Inilah salah satu bukti. Nah, mental. Nah, inilah kita sebut sebagai pejal. Tidak mudah pecah dia. Tidak mudah pecah. Artinya apa? Kristal semua dia. Holokristalin. Ya, holokristalin itu hanya bisa terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Tidak ada yang mengganggu proses pendinginannya. Jadi tidak ada gelas di sini. No glass. Itu salah satu bukti holokristalin. Nanti kan ada yang namanya hipokristalin. Ada yang namanya holohialin. Jadi semuanya kristal, semuanya gelas. Nah, ini salah satu bukti ciri fisiknya bahwa ini apa itu namanya plutonik. Tapi kita bisa buktikan betul. Apakah betul itu betul-betul plutonik? Perhatikan, ini di sini ada contoh lagi yang jelas kelihatan di dekat kita. Nah, perhatikan. Ukuran mineral, Pak El bilang tadi, ukuran mineral di sini itu bisa diperhatikan ini. Mineralnya kalau kita pakai contoh setangan akan kelihatan gede-gede ini di sini. Tapi tidak segede yang kita kita sampaikan itu tadi. Sehingga ini ukurannya jauh lebih kecil. Artinya bisa kita sebut sebagai mikro. Kalau katakanlah di sini warnanya abu-abu, tadi ya, ada pemerian tadi ya, ada warna, ada tekstur, ada struktur, ada komposisi tadi. Warnanya apa? Ini warnanya tidak cerah, tidak gelap. Artinya warnanya abu-abu.
Ya, kalau warnanya abu-abu di sini, jadi intermediate mahmanya. Artinya apa? Jadi ini diorit. Warnanya abu-abu. Apakah betul seperti itu? Ya. Nah, karena di sini ukuran butirnya tidak seperti yang kita bayangkan ukurannya gede-gede, masih ada yang ukurannya kecil-kecil. Sehingga tapi kristalin. Sehingga kita sebut sebagai diorit mikro. Ya, diorit mikro karena memang ukuran dari kristal-kristalnya mikro. Tapi holokristalin dia. Nah, itu salah satu ciri fisik di lapangan apabila kita membedakan apakah itu plutonik, apakah itu vulkanik, apakah itu piroklastik. Nah, di sini yang plutonik. Nah, kemudian kita lihat teksturnya. Nah, tekstur itu kan melibatkan ukuran butir, bentuk butir, hubungan antar butir. Butir di sini kita maksud sebagai kristal atau mineral. Nah, hubungannya apa ternyata? Setelah kita lihat itu di sini, kita lihat ya itu hubungan antara kristal mineral itu sangat kompak gitu, saling mengunci. Ya, itu artinya bahwa proses terbentuknya tekstur ini jauh di bawah permukaan bumi. Namanya teksturnya saling mengunci. Ya, saling mengunci itu terikat betul ya pada waktu proses pengkristalan. Ya, pada waktu pengkristalan itulah salah satu kekasan dari batuan beku plutonik. Nah, sekarang kita lihat secara umum juga bahwasanya sini terlihat, perhatikan ya, aspek morfologi bahwa di sini juga memperlihatkan suatu bukit atau perbukitan aspek morfologinya. Sehingga plutonik ini, Pak itu kan jauh di bawah permukaan bumi. Kenapa bisa sampai ke permukaan bumi Pak ini Pak? Nggak gitu. Itu banyak interpretasi. Silakan Anda mengatakan bisa karena proses pengangkatan, ya, atau karena proses erosi di bawah di permukaannya sehingga muncul ke permukaan. Jadi banyak interpretasi, silakan. Ya, tergantung dari data yang kita kolek, ya kita sampaikan. Jadi interpretasi bisa sama-sama. Perhatikan di sini, ya, ini masih sama, ya. Nah, kenapa ada proses di sini? Ini ada yang katakanlah ini relatif lebih masif atau lebih fresh. Perhatikan, salah satu bukti lagi, tadi kan pejal, tidak mudah dipecah. Perhatikan, kalau dia plutonik ini tidak memperlihatkan struktur yang terjadi di permukaan, yaitu vesicle. Pada waktu gas yang ada di dalam magma itu mau keluar, ya, itu akan memperlihatkan struktur lubang gas atau bubble, ya, lubang gas itu yang kita kenal dengan vesicle. Nah, di sini sama sekali tidak ada, nggak ada vesicle sama sekali ini. Itu salah satu ciri. Tadi yang pertama pejal, ukuran mineralnya bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian struktur tidak ada. Lubang-lubang keluarnya gas itu, bekas keluarnya gas itu tidak ada. Jadi ini betul-betul fosil magma. Ada di dalam bumi sana dulunya. Lah kapan? Ini terjadi pada waktu lebih kurang ada yang memperkirakan umur 30 juta tahun yang lalu, ada yang 23, ada yang 12, tergantung samplingnya di mana. Ya, juga tergantung melakukan pengumuran itu di mana. Nah, Pak, kok ada yang sudah lapuk, kok yang ada yang fresh, Pak? Jelas kalau yang lapuk itu pasti di bagian luarnya. Nah, perhatikan. Jadi jangan mempunyai pemikiran bahwa ini disusun oleh batuan yang lain. Jangan. Nah, perhatikan. Nah, ini tampak seperti berlapis. Nah, sering orang bilang ini pelapukan mengulit bawang. Ya, perhatikan. Tapi kan bawang kan ada juga berambang.
Kenapa? Kalau bawang kan tidak berlapis, brambang berlapis. Kenapa tidak mengulit bawang? Mengulit brambang. Kok nyebutnya mengulit bawang? Jadi penamaan itu sudah salah. Spare itu bulat, membulat. Jadi ini pelapukan membulat saja. Penyebutannya jangan pakai mengulit bawang. Ya, perhatikan ini. Nah, inilah waktu demi waktu ini, perhatikan. Nah, jadi struktur ini kita sebut sebagai struktur pelapukan atau pelapukan membola atau membulat, spheroidal weathering. Ya, ini membutuhkan berapa juta tahun ini untuk membulat? Ya, lebih kurang 11 tahun tadi ya, 11 juta tahun yang lalu. Karena terbentuknya jauh di bumi sana. Itu aspek dari apa itu kenampakan permukaan ini, sehingga ini ada bagian tengah, ini ada bagian pinggir. Loh, kenapa di sini juga ada, Pak? Perhatikan. Inilah yang kita sebut sebagai tadi pembahasan aspek struktur geologi. Jadi walaupun ini dulunya satu, kemudian terpecah-pecah, kemudian terpotong-potong. Nah, bagian potong itu pasti merupakan zona lemah. Nah, zona lemah itu akan kemasukan air sehingga menjadikan pelapukan membola ini. Ya, pelapukan membola ini. Kira-kira sampai di sini dulu penjelasan kaitannya dengan batuan intrusi dalam. Ya, atau batuan intrusi menengah. Ya, yang berkomposisi diorit. Makanya kita sebut sebagai diorit mikro. Begitu kira-kira aspek petrologinya maupun aspek strukturnya yang membangun daerah Gunung Gajah. Terima kasih, selamat siang. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik terkait fosil magma. Saat ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke lokasi pengamatan yang ke-6. Kita berada di daerah Nampurejo, sebelah selatan dari perbukitan Jiwo ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau tadi kita sudah di jalan ke Jiwo Barat, lalu ke Jiwo Timur, sekarang kita jalan ke selatan. Nah, di Nampurejo ini ada yang menarik nih ya. Kalau kita dari jauh ini ada singkapan batuan yang memanjang dan bentuknya kayak apa ya? Membulat. Seperti bantal ya. Kemudian banyak sekali rekahan-rekahan. Ada rekahannya kayak bentuknya radier, kemudian apa seperti jigsaw fit. Jigsaw fit ya. Jigsaw crack ya. Jadi ini menarik sekali kalau nanti Pak Hil akan memberikan penjelasan di sini supaya nanti memberikan wawasan juga untuk ada mahasiswa di KL ini. Ya. Ini apa? Karena ini berbeda dengan yang kita lihat di Jiwo. Penampakannya. Monggo Pak Hil. Baik, ini merupakan lokasi yang sangat unik ya. Tadi kita sudah seharian membahas hal-hal yang berhubungan dengan di atas permukaan bumi atau di daratan. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya kegiatan magma atau vulkanisme yang ada di bawah permukaan air. Jadi sangat berbeda ini, Mbak. Iya, Pak. Apa itu namanya? Penting disampaikan ke mahasiswa untuk mempelajari ternyata di bawah permukaan ada kegiatan gunung api juga. Jadi sangat berbeda dengan yang di daerah Pendul ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, baik. Kan Pak El sampaikan secara teoritis dulu ya. Katakanlah ini ada suatu permukaan. Kemudian di sisi lain kemungkinan menggambarkan adanya suatu air laut di laut. Ini daratannya ya. Umumnya kita jelaskan tadi di sini ya ada camber. Nah, kemudian ini apabila kita perbesar tadi ini ada yang namanya subvolcanic intrusion, kantong magma tadi ya sudah. Kemudian ada yang meletus. Nah, begitu. Kejadian ini yang ada di permukaan daratan ini sebagai daratan ini sekarang terjadi di bawah muka air. Jadi gunung apinya ada di sini. Nah, gunung apinya ada di sini. Nah, kemudian dia meletus. Nah, ada yang meleler. Nah, perhatikan ya, teman-teman mahasiswa. Nah, ini sama di sini juga ada naik ke sana.
Nah, ini juga ada seperti ini. Kantong magma, ya, kemudian kolam magma. Nah, ini magma chamber. Ini magma chamber. Sama. Tapi prosesnya di bawah muka air laut. Tentunya produk-produknya sama. Tekstur maupun strukturnya bisa sama. Ya. Namun karena kejadian ini di bawah air, jadi sehingga ini ada lelehan maupun juga ada yang letusan. Bagaimana proses terjadinya lokasi di sini? Nah, perhatikan, apabila ini kita perbesar, gambarannya seperti ini. Ya, apabila ini kita perbesar, nah begitu, ini ada lelehan ke sini, ada lelehan ke sana. Tapi ini di bawah air. Perhatikan, pada waktu masa panas naik ke permukaan bumi, dia langsung ditangkap oleh yang namanya air laut. Air laut ini sangat dingin. Ini panas, masa panas ini yang Pak Irasir ini. Ya, ini lava. Nah, magma yang panas tadi, yang mungkin lebih kurang 600 sampai 700 katakanlah derajat Celcius ini langsung ditangkap oleh air. Sehingga akan memberikan struktur yang sangat berbeda apabila dia berbeda dengan yang meleler di daratan. Ya. Karena di sini akan mengalami proses yang namanya pembekuan sangat cepat. Pembekuan sangat cepat atau cepat lah. Ya, sangat cepat. Kalau pembekuan sangat cepat berbeda dengan lokasi yang sebelumnya tadi. Ini sangat lambat. Ya, sangat cepat ini tentunya tidak akan terbentuk kristal gede. Apalagi yang euhedral, tidak mungkin. Ya, dia akan menghasilkan kristal-kristal yang sangat halus. Bahkan tidak ada. No crystal. Jadi apa semuanya? Berupa mineral. Mineral apa? Gelas. Perhatikan. Nah, gitu. Ya, perhatikan itu. Jadi di sini kalau ini kita perbesar akan menghasilkan seperti ini. Nah, begitu. Makin ke sini beda. Ya, ini akan terbentuk kristal-kristal yang halus, Inilah yang kita sebut sebagai glassy skin. Glassy skin, kulit kaca. Nanti akan kita buktikan kulit kaca ini. Ini yang bagian permukaan ini. Di sisi lain karena masa panas kena air dingin, dia langsung bisa mengkerut. Pendinginan sangat cepat. Mengkerut inilah akan membentuk yang namanya bulatan-bulatan ini. Nah, bulatan-bulatan ini. Jadi bulatan-bulatan ini bukan karena tektonik, tapi karena proses pendinginan yang sangat cepat. Itulah akan membentuk yang namanya struktur pilo, struktur bantal. Sehingga karena ini mengalir, makanya disebut lava bantal. Karena strukturnya bantal. Bagaimana proses mendeskripsi ini semua? Batuannya apa? Sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada warna, ada tekstur, ada struktur, ada komposisi. Kalau gelap, basal. Kalau cerah, ya riolit, sama. Ini sama yang tadi Pak Il jelaskan di sana tadi. Nah, sekarang ini akan kita buktikan di lapangan, di lokasi ini. Nah, perhatikan sekarang, teman-teman, kita buktikan proses yang ada di sini. Gambaran tadi bahwa ini ada proses pembereksian, tapi di dalam satu unit tubuh pilo. Satu unit tubuh pilo. Satu unit tubuh pilo. Jadi kekar-kekar ini bukan karena dirajang oleh tektonik, oleh gerak-gerak lempeng, bukan. Ini karena proses pengkerutan tadi, mengkerut. Karena terjadi masa panas langsung berhubungan dengan air laut. Nah, pilo-pilo ini, ya, pilo-pilo ini
berhubungan erat dengan apa yang namanya hialoklastit. Kalau hialoklastit bisa dilihat di sini, apabila ini keluar menghasilkan tuf, langsung ditangkap oleh air juga. Nah, itu akan mengumpul di suatu tempat, akan menghasilkan tuf hitam tadi. Karena memang basal, tufnya basal, sehingga berwarna lebih hitam. Kalau ini sebagai tuf, karena ini berupa lava, dia akan membentuk yang namanya pilolava. Jadi ini unit-unit tertentu ini, unit-unit khusus. Ya, jadi kalau gunung api bawah air erupsi keluar pilo, gunung api menghasilkan pilo. Secara regional, hal seperti ini dijumpai di daerah rejim tektonik divergen. Daerah bukaan. Daerah bukaan itu ada di mana? Ada di samudra. Yang saat ini kita di sini juga terjadi yang namanya pilolava di sana. Itu kalau secara regional. Nah, bagaimana dengannya di sini? Apakah ini ada hubungannya dengan rejim divergen? Nah, karena volumenya kecil, ya, walaupun ada beberapa yang memanjang, kaitannya dengan itu bisa dihubungkan dengan divergen. Tapi hasil riset-riset mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan gunung api bawah laut yang sifatnya erupsi bawah laut. Nah, sehingga hanya menghasilkan beberapa lokasi saja. Ya, jadi ada gunung api bawah laut mengalami erupsi keluar menghasilkan pilo. Menghasilkan pilo. Nah, di sekitar sini ada yang kita jumpai adanya hialoklastit. Yang tadi yang namanya tuf yang terhidrasi, yang kaya akan gelas. Itulah yang namanya hialoklastit. Terjadi di bawah muka air laut. Apabila satu unit gunung api ini, pilolava ini kita potong secara melintang, itu akan memperlihatkan struktur-struktur seperti ini. Nah, struktur-struktur radier, perhatikan. Ini struktur-struktur radier, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini struktur radier, ini satu bodi sendiri nih. Satu bodi sendiri. Ya, apabila terjadi bagian ujungnya kepotong. Mana Pak yang namanya yellow skin, Pak? Yellow skin. Apa itu namanya? Glassy skin, Pak. Sebetulnya glassy skin di sini mungkin telah mengalami proses erosi ya, tapi beberapa masih kelihatan ya, yang warnanya ini ya, yang warnanya gelap-gelap kayak seperti ini, beberapa masih melihatkan glassy skin. Ya, mesinnya agak mengkilat, tapi karena proses erosi sudah terjadi sehingga dia lapuk. Ya, umumnya permukaannya halus. Memang teman-teman mahasiswa bisa salah bahwa ini langsung disebut sebagai breksi. Karena memang pecahan-pecahan ini membentuk breksi. Nah, kalau tidak memperhatikan struktur secara umum, unit-unit ini, ya, unit-unit ini akan memperlihatkan pilo itu tadi. Jadi kalau kita sambil jalan saja melihat ini, itu breksi saja kok. Betul breksi, tapi breksi yang mana? Nah, breksi yang berhubungan dengan proses pendinginan, itulah yang kita sebut sebagai breksi autoklastika. Kan breksi ada 4. Ini yang breksi autoklastika. Ada breksi epiklastika, ada breksi kataklastika, ada satunya lagi breksi piroklastika. Nah, salah satunya piroklastika itu tadi yang berhubungan dengan yang erupsi, apabila gunung apinya erupsi. Begitu kira-kira teman-teman, ini lokasi yang sangat spesial kaitannya dengan lokasi pemetaan Anda untuk KL2. Perlu diperhatikan hal seperti ini, bahwa ini betul breksi, betul ini pilo. Nah, kaitannya dengan kondisi geologi regional bagaimana? Bapak, kalau begitu di sini dulu air dong, Pak. Yes. Airnya di mana? Apakah ini air laut? Apakah ini air danau? Itu penelitian lanjut. Ya. Kalau di sini berasosiasi dengan karbonat yang cukup luas, ya. Kemudian batuan-batuan sedimen berbutir halus yang cukup luas, kemungkinan dia berhubungan dengan air laut. Tapi kalau hanya sedikit,
volumenya dan seterusnya akan berbeda interpretasinya. Yang jelas di sini dulu pada waktu terbentuknya pilolava ini dalam kondisi air. Itu saja, itu air sungai, air kolam, air laut yang gede, air danau, atau air kawah. Gunung api purbanya sendiri bisa terjadi. Nah, begitu. Nah, teman-teman, secara aspek geomorfologi, gunung api purba ini atau pilolava ini membentuk bukit-bukit kecil yang sering kita sebut sebagai hammock topografi. Hammock topografi, bukit-bukit kecil. Itu secara bentang alam. Ya, bagian dari tidak lebih tinggi lah dari daratan yang ada di sini. Aspek stratigrafi bahwa pilolava yang ada di sini masih dimasukkan ke dalam formasi kebo butak. Setelah tadi kita kenalkan kompleks metamorf, kemudian dikenalkan oleh dosen lain, Dr. Rita, yang namanya batu gamping wungkal. Di atasnya itu sudah merupakan seri tersendiri dari perbukitan Jiwo, yaitu seri kebo butak. Bagian dari seri kebo butak pilolava ini. Begitu kira-kira penjelasan singkat dari Pak Hil kaitannya dengan lokasi di pilolava ini. Terima kasih, tetap bersemangat. Terima kasih Pak Hil. Beranjak dari lava Bantal Nampurejo, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pengamatan yang ketujuh. Ini kita Ya. lokasi ini kalau kita bandingkan dengan lokasi yang sebelumnya, ini di paling selatan. Paling selatan posisinya dari lokasi sebelumnya. Di daerah Sumberan, Ya. ya, Banteng Wareng. Ya. Kalau dibandingkan dengan posisi lokasi lava Bantal, jalur plastik yang tadi dijelaskan oleh Pak Hil, ini berada di bagian selatan. Nah, di sini kita lihat banyak sekali batuan yang menunjukkan perlapisan. Ada beberapa yang terpotong struktur. Ini pasti sangat menarik. Nah, ini batuan ini sangat berbeda dengan yang ditemukan di lokasi-lokasi sebelumnya juga. Belum pernah lihat karakter yang seperti ini di sebelumnya. Kemudian juga di belakang dari pori ini kelihatan sekali ada pegunungan. Ini kalau dari regional masuk di pegunungan Selatan, ya. Pak? Ya, masuk pegunungan selatan. Ya, itu mungkin Pak Hita Ya. di sini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara ya, di lokasi ini dengan lokasi sebelumnya. Apakah ini lebih masuk formasi apa, kemudian bagaimana stratigrafi, dia lebih tua atau lebih muda? Ya, terima kasih Bu Ering. Jadi memang ini kita sudah berada di dalam satu posisi cekungan yang sebenarnya berbeda. Ya, kalau tadi kita ada di zona perbukitan Jiwo, ya sekarang kita sudah masuk di Pegunungan Selatan. Nah, salah satunya ini adalah paling utara dari Pegunungan Selatan. Jadi kalau kita lihat di sisi tenggara sana, ya, atau di sisi barat daya, itu adalah perbukitan Batu Ragung, ya. Pegunungan Batu Ragung itu adalah disusun oleh satuan-satuan stratigrafi pada formasi Pegunungan Selatan. Jadi di ini pun sudah masuk di dalam satuan-satuan formasi Pegunungan Selatan, ya. Yang nanti kita lihat cirinya, ini kira-kira masuk formasi apa. Banyaknya struktur geologi yang terlihat, ada sesar sana, Ya. kemudian sesar naik, kemudian beberapa penampakan pekar. Ini Ya, iya. bahwa di daerah sini aktif sekali tektoniknya. Jadi ini yang menjadi selama ini masih menjadi banyak diskusi dari para ahli geologi, yaitu adalah tentang proses satu hubungan stratigrafi antara Pegunungan Jiwo atau perbukitan Jiwo dengan Pegunungan Selatan. Bagaimana ya, kalau dari Bote pernah mengatakan itu adalah adanya suatu sesar
turun ya, di mana perbukitan Jiwo itu yang berada dalam posisi turun. Tapi dari beberapa penelitian terbaru ini justru menunjukkan fenomena yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan sebagian, tapi kita lihat dulu batuannya ini apa. Benar nggak ini punya Pegunungan Selatan atau jangan-jangan ini masih perbukitan Jiwo? Ya. Oke, tadi saya sudah mengawali ya. Ini kita duga pertama kemungkinan bagian dari Pegunungan Selatan ya. Sudah bukan dari bagian dari perbukitan Jiwo ya, tapi nanti kita lihat secara keseluruhan ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini batuannya ya, ini terdiri atas batuan-batuan sedimen ya, ada yang menyerpeh ya, ini seperti ini ya, kemudian ada yang agak pejal dikit ini ya, ini pejal. Nah, dan kalau kita tetesin HCl ya, agak sedikit berbuih ya. Ya, ada yang berbuih. Kemudian kalau kita lihat ini ada batu pasir ya. Batu pasir yang berwarna hijau ya. Ini. Nah, inilah yang kita kenal dengan batu pasir glaukonit. Ya, batu pasir glaukonit. Nah, dengan melihat variasi ini, kemudian ini adalah ada serpehanonya, kemudian ada batu pasirnya, batu pasir karbonatan ya. Maka ini kalau kita lihat ini kita berada pada formasi Kebo Budak ya. Nah, posisi ini tadi sudah saya jelaskan ada di sisi paling utara dari Pegunungan Selatan. Jadi apa yang kita jumpai di sini adalah formasi Kebo Budak yang merupakan bagian dari stratigrafi Pegunungan Selatan ya. Cirinya apa? Ya ada batu pasir ya. Kemudian ini ada batu pasir glaukonitan, ini semua adalah ciri dari formasi Kebo Budak. Ya. Oke, jadi tadi saya sudah tunjukkan ya di sebelah sana tadi tentang ciri batuannya apa, terdiri atas batuan apa, kemudian itu sebagai penciri apa. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Di sana tadi kita yakin bahwa itu adalah penciri dari formasi Kebo Budak. Nah, sekarang saya akan sedikit gambarkan tentang posisinya ya, tapi tidak serial dengan peta geologi ya. Jadi tadi kita di lokasi sini, kita sudah berkunjung di sini, kita dapat batu gamping Oyo ya. Kemudian kita agak ke sini tadi kita dapat metamorf ya. Yang di Jokotuwo ya. Kemudian agak di sebelah sini tadi kita juga ketemu ya di lokasi tadi. Ini ada formasi Wungkal ya. Dan juga gamping ya. Tadi kita sudah ukur deep ya, kalau ini arah utara ya. Jadi sekitar 111 ya. Kemudian ada intrusi pendul ya, diorit tadi ya. Kemudian kita berjalan ya, maka kita sebenarnya sekarang ada di daerah Pegunungan Selatan ya. Nah, di Pegunungan Selatan ini ada sedikit bagian yang agak menonjol di sebelah sini. Nah, ini kita sekarang kemudian berada di sini ya. Ini Sumberan. Ini nama tempatnya tadi ini adalah Sumberan. Tadi kita juga sudah ada di sini ada di sini tadi Nampurejo ya. Nampurejo. Ya. Ini kita ketemu Lapa Bantal. Nah, di Sumberan ini pun kita kalau mengukur kedudukan ya, dia juga akan relatif ke arah selatan ya. Nah, jadi ada dua posisi Pegunungan Selatan dan juga perbukitan Jiwo ya. Ini adalah kompleks perbukitan Jiwo.
Jadi semua yang Anda akan pelajari di Bayat ini sudah kita jumpai semua, ya, contoh batuannya, contoh formasinya, ya. Nah, tapi lalu bagaimana dengan posisi stratigrafi, ya? Kalau Anda belajar di regional, Anda baca regional, maka sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli, ya. Ini misalnya untuk di, saya tulis di sini aja. Untuk di Pegunungan Jiwo, Perbukitan Jiwo, ya. Ya. Maka paling tua itu adalah metamorf, kompleks metamorf, ya. Kemudian di atasnya ini tadi adalah formasi Gamping Ungkal, ya. Kemudian ini kita tahu umurnya Eosen, ya. Ini adalah Pratersier. Kemudian yang paling muda kita dapatkan di sini adalah formasi Oyo. Kita tahu formasi Oyo itu adalah di Miosen tengah sampai akhir. Ya. Sehingga apa? Ada gap umur di sini, ya. Sehingga di sini hubungannya adalah tidak selaras. Ini adalah perbukitan Jiwo, ya. Nanti Anda pelajari stratigrafi regional. Kemudian di Pegunungan Selatan. Apa yang terjadi pada Pegunungan Selatan? Pratersier di Pegunungan Selatan tidak kita jumpai, ya. Ya. Tidak ada. Kita jumpai di Pegunungan Selatan itu adalah Kebo Budak. Ya. Ini umurnya adalah Oligo Miosen. Ya. Kemudian di atasnya ini kita tidak jumpai, ya, Semilir, Langgran dan sebagainya, ya. Baru nanti adalah Oyo Wonosari. Ya. Jadi ini posisi kondisi hubungan stratigrafi keduanya, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, kita lihat kalau dari sisi ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa satuan-satuan yang ada di Pegunungan Selatan ini dia sebenarnya punya kemungkinan ada kontak dengan, ya, ada kemungkinan kontak dengan Perbukitan Jiwo. Nah, kontak inilah yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya dari para ahli, atau masih menjadi perdebatan para ahli apakah itu kontak stratigrafi ataukah itu kontak struktural. Karena apa? Di sini ini sudah tertutup oleh endapan-endapan kuarteneri, ya. Jadi sampai saat ini masih dipisahkan antara stratigrafi Pegunungan Selatan dengan Perbukitan Jiwo, ya. Namun saya sedikit punya hipotesis, ya. Kalau melihat dari kedudukan batuannya ini, ya, yang relatif menunjukkan ke arah selatan yang hampir sama, maka sebenarnya kemungkinan, ya, kontak di antara Pegunungan Selatan dengan Perbukitan Jiwo ini itu sebenarnya adalah hubungan tidak selaras, ya. Ya, ini saja lah yang bisa saya jelaskan. Maka nanti untuk menggugah Anda untuk mencari publikasi lagi untuk melihat, ya, karena banyak, ya. Jadi pembentukan morfologinya seperti Anda lihat di sisi selatan itu, ya, yang penuh dengan variasi-variasi batuan gunung api, ya. Itu juga ada yang mengeluarkan teori kemungkinan ini terangkat karena proses vulkanisme, ya. Ini terangkat vulkanisme, dan vulkanismenya itu membentuk Pegunungan Selatan, ya. Oke, saya kira penjelasan saya dari ini sudah cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berpindah ke lokasi pengamatan selanjutnya. Apa yang menarik di lokasi ini? Masih bersama dengan Pak Hita, kita akan mengamati lokasi pengamatan yang ke-8. Ya, kita sudah sampai di Gunung Temas. Ya Pak, ini set-setnya yang menarik apa di sini Pak?
kita akan melihat ada satu singkapan di bukit ini yang nanti menggambarkan tentang posisi stratigrafi dari satu formasi, mungkin formasi Wonosari, mungkin formasi Oyo atau formasi Gunung. Ya. Nah, kita lihat yang di bukit sana ini, yang singkapannya kelihatannya cukup bagus ya. Iya, Pak. Di bukit ini ya, kita lihat cropnya cukup bagus ya. Nanti kita bisa lihat beberapa fenomena daripada sedimen formasi Wonosari, Oyo atau Gunung. Kita lihat nanti ciri fisiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di lokasi salah satu singkapan yang mewakili batuan sedimen ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan lihat perlapisan yang sangat jelas ya. Jadi ada perubahan, ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana yang ini lebih tipis ini, terus kemudian ini lebih keras ya. Ini menunjukkan bahwa dalam proses sedimentasinya ada perbedaan. Nah, apa perbedaan itu? Ini kalau kita lihat cermati, maka sebenarnya pada yang tipis ini ya, yang lebih lemah ini, dia menunjukkan tekstur yang lebih halus ya. Kemudian yang ini dia menunjukkan tekstur yang sedikit lebih kasar. Kemudian kalau kita cermati, ini ada sedikit mengalami proses kristalin ya. Nah, sehingga apa yang membuat perbedaan antara terbentuknya bidang perlapisan ini adalah adanya batuan yang bertekstur halus dan batuan yang bertekstur sedikit lebih kasar. Nah, apakah batuannya ini? Mari kita cek ya. Apakah komposisinya, supaya kita mengetahui kita bertemu dengan batuan sedimen yang seperti apa. Apakah kelas silisikastik atau karbonat atau mungkin yang lainnya. Nah, kita tetesin HCl. Berbuih ya, yang ini. Kemudian saya ambilkan yang ini. Ini agak berwarna lebih hitam. Ya. Ini juga berbuih ya. Sehingga kedua lapisan batuan ini adalah batu gamping ya, yang satunya lebih kasar, yang satunya lebih halus ya. Kemudian kalau kita lihat yang kasar ini ternyata telah mengalami proses kristalin ya, ini ya, ada mengalami proses kristalin di beberapa tempatnya. Keduanya tadi sudah kita tes, itu menunjukkan bereaksi dengan HCl secara kuat ya. Maka ini berarti baik kedua batuan ini adalah sama-sama batu gamping. Hanya saja yang tipis ini adalah batu gamping yang teksturnya lebih halus, yang ini teksturnya lebih kasar ya. Bentuk adanya perlapisan yang berselang-seling seperti ini menunjukkan bahwa proses sedimentasinya adalah plastik. Jadi ini adalah batu gamping plastik. Nah, kalau kita lihat lebih cermat secara jauh, mari kita amati, maka di sebelah sini kita juga akan bisa melihat adanya cross bedding ya. Jadi struktur sedimen yang berkembang di dalam batuan ini adalah cross bedding. Nah, kembali kepada regional ya. Batu gamping yang kita jumpai di daerah Bayat ya, itu kalau kita lihat di peta geologi regional itu ada beberapa formasi ya. Nah, batu gamping di Pegunungan Selatan ya. Di Pegunungan Selatan ya. Ini kalau kita lihat di dalam stratigrafi regional itu ada beberapa ya. Itu ada formasi Oyo, formasi Wonosari, dan formasi Gunung ya. Ini. Nah, ini formasi Wonosari biasanya dicirikan oleh
batu gamping yang cenderung strukturnya masif, ya. Ya. Artinya pelapisannya cukup tebal, ya, lebih dari 1 meter. Ya. Nah, formasi Oyo ini adalah yang sering kita kenal batu gamping berlapis. Ya. Kemudian Punung ini hampir mirip dengan formasi Wonosari. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah berlapis, maka kemungkinan yang kita jumpai sekarang adalah formasi Oyo. Ya. Jadi kita sekarang ada di lokasi singkapan di mana kita ketemu formasi Oyo. Ya. Oke, saya kira dari saya penjelasannya cukup sekian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mempelajari geologi regional daerah Bayat dari 8 lokasi yang sudah kita amati. Tetap semangat and see you on the next day, guys.